Ketemu kembali Ibu Bapak. Saya akan membantu untuk rekan-rekan Ibu Bapak guru mengisi rapor sekolah penggerak khusus pendidikan agama Kristen. Jadi ini nama kita, kemudian passwordnya silakan. Biasanya itu ada diberikan oleh operator ya. Oke, sesudah masuk ke sini, jangan bingung, klik yang ini, yang nama sekolah kita. Nah, kemudian nanti muncul seperti ini, ada video begini-begini itu punya konten yang membuat rapor ini. Jadi tutup saja, atau bisa Bapak Ibu bantu subscribe. Kemudian yang pertama yang harus kita kerjakan ini, kenapa sudah terisi Ibu Bapak? Karena saya sudah mengisi formatif sumatif pas ini nilai rapor yang terkirim, deskripsi terkirim. Jadi kalau belum mengerjakan ini semua nanti nol seperti ini. Oke, yang pertama sekali kita kerjakan adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini agak loading ya. Tujuan pembelajaran kita kerjakan. Lagi lewat Ibu Bapak, ngopi-ngopi dulu ya. Jadi begini, nanti Ibu Bapak silakan ambil tambah tujuan pembelajaran. Nah, waktu tambah tujuan pembelajaran mungkin Ibu Bapak bingung, ini dari mana begitu. Nah, kalau rapor biasa ya yang kita menggunakan kurikulum 2013 itu tidak ada kita buat tujuan pembelajaran, hanya mapping saja dia sudah otomatis. Sedangkan ini kita membuat sendiri, jadi merdeka, benar-benar merdeka mengajar, merdeka juga membuat rapornya. Jadi Ibu Bapak bisa tinggal pilih, misalnya ini kenapa sudah langsung ada seni budaya, pendidikan agama Katolik, agama Kristen. Ini otomatis dari Dapodik yang setting. Jadi kebetulan saya sudah mengejar seni budaya, agama Katolik, agama Kristen. Jadi ini agama Katolik tidak ya, hanya mengatasnamakan saya saja. Jadi kan agama Kristen saya pilih tujuan pembelajarannya berapa begitu. Nah, Ibu Bapak nanti lihat saja di ATP Ibu Bapak yang nantinya akan Ibu Bapak isikan. Kalau saya ada 6 misalnya ATP-nya, maka saya buat 6. Oke. Kemudian sesudah Ibu Bapak mengerjakan hal tersebut, Ibu Bapak bisa mulai mengisi nilai formatif. Nah, tadi di tujuan pembelajaran saya ulang kembali. Jadi di rapor sekolah penggerak ini tidak ada kita memilih satu untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk portofolio, untuk keterampilan maksudnya, atau kognitif. Jadi sama semua ya. Oke, Ibu Bapak silakan langsung isi input nilai formatif. Nilai formatif itu apa? Nilai keseharian Ibu Bapak yang Ibu Bapak sudah kerjakan di kelas. Nah, pilih kelasnya. Misal saya kelas 71. Nah, Ibu Bapak pilih mapelnya agama Kristen. Kemudian Ibu Bapak pilih tujuan pembelajaran. Jadi ini saya ada 6. Ini tujuan pembelajaran saya sudah buat di modul atau di ATP kita. Ya, kan CP. Nanti di CP itu kita buat ATP. Oke? Nah, Ibu Bapak mengerjakan ini satu persatu diisi sesuai dengan Ibu Bapak buatkan. Jadi misalnya ini nih, ini mampu memahami setia. Nah, memahami setia tenang. Nah, ini adalah nilai tes tertulis bagi saya. Nah, peserta didik mampu hidup berdisiplin sesuai ajaran iman Kristen. Ini saya buatkan dia
tes lisan, tidak tertulis ya. Kemudian mampu menjelaskan hakikat, saya buat tertulis. Membuat proyek, saya buat dia keterampilannya. Yang ini membuat proyek, portofolio bisa. Menjelaskan bentuk-bentuk, ini saya buat menjadi tes list tertulis. Kemudian ini membuat proyek begitu. Jadi ada 6 nilainya. Kemudian nanti misal kita pilih yang pertama dulu. Ibu bapak harus kerjakan, kemudian masukkan penilaian ke berapa. Saya hanya ke 1 saja. Nah, ke 1 ini dia tes tulis. Peserta didik mampu memahami tentang berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Nah ini ya, ibu bapak silakan. Begitu juga selanjutnya 7.2. Oke, ibu bapak silakan kerjakan begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai sumatif. Nah, nilai sumatif ibu bapak pilih juga. Sumatif ini apa? Sumatif ini adalah nilai mid ya. Jadi mid semester. Pilih kelas 71 contoh. Kemudian pilih agamanya, agama Kristen yang mau saya kerjakan. Sumatifnya ada berapa? Tentu 1. Nah, nanti diisi. Jadi ibu bapak ini. Jangan lupa kalau sudah mengerjakan, ini disimpan. Klik tombol simpan data. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai kita masuk ke PAS, penilaian akhir semester. Itu diisi pada saat kita semester ya, untuk akhir semester, contoh semester ganjil, semester genap. Pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya, jenis nilai tes boleh. Kalau ada nilai praktek masuk di sini, kalau ada ujian praktek. Tapi kalau tidak ada, hanya pilih nilai tes pas saja. Baik, nah begini, jangan lupa selalu simpan data. Sesudah selesai semuanya, kemudian ibu bapak bisa proses nilai akhir. Proses nilai akhir ada di sini. Ibu bapak bisa pilih begini 71 mata pelajarannya, semesternya, karena ini semester 2. Jangan lupa ditampilkan. Kalau sudah ditampilkan, tarik ke bawah, kemudian kirim nilai. Nah, jangan lupa sesudah proses nilai akhir, yang kedua adalah proses deskripsi. Proses deskripsi ibu bapak pilih kelas 71. Kemudian pendidikan agama Kristen semester 2. Nah, di sini udah ada deskripsinya. Jadi ibu bapak tinggal tarik ke bawah. Di sana ada kirim deskripsi. Nah, ibu bapak perlu ketahui bahwa selain kita bisa input langsung, kita juga bisa impor nilai. Tapi sebelumnya kita download format. Jadi saat ibu bapak mendownload format, saat ibu bapak download format, jangan lupa downloadnya seperti ini ya. Kelasnya 71 contoh, mata pelajaran agama Kristen, pilih semesternya. Nah, sesudah itu pilih jumlah penilaian formatif tiap TP. Tiap TP itu maksudnya tujuan pembelajaran. Jadi pilih 1 saja karena kita itu setiap TP mengisi 1. Nah, jumlah penilaiannya berapa? Sumatifnya 1. Kemudian ibu bapak bisa download di sini. Nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing begitu. Nah, kalau ibu bapak menggunakan ini, kemudian ibu bapak harus impor nilainya. Cara impornya mudah, ibu bapak tinggal pilih jenisnya. Jangan lupa pilih apa dia, nilai formatif. Choose file. Filenya ada di mana? Misal filenya ada di download begitu. Nah, tadi kan nilai sumatif. Jangan lupa cari namanya yang sumatif, kemudian impor.
Demikian selanjutnya, kita mau masukkan sumatif, ya yang diambil ya sumatif. Ya, begitu juga kalau nilai pas, kita ambilnya harus yang file nilai pas. Ibu bapak tidak perlu mengganti nama dari file tersebut yang ibu bapak sudah download dari Erapor SP ya, penggerak. Contoh begini ya. Ibu bapak kan kalau sudah download ini tidak usah dirubah nama filenya, karena kalau ibu bapak rubah maka tidak bisa diimpor. Baik, ibu bapak, pada saat TP ini tadi ada kelupaan sedikit di sini di TP ini. Nah, kalau nanti ibu bapak udah proses TP ya, maka dia akan ada tambahannya di sampingnya, yaitu nanti ada deskripsi. Ini ibu bapak saya tidak bisa proses karena saya sudah selesai mengerjakan tujuan pembelajaran ya. Sekian dari penjelasan saya tentang rapor sekolah penggerak khusus pembelajaran agama Kristen. Jadi nanti bisa ibu bapak cek status penilaiannya di sini ya. Status penilaiannya sudah seperti apa, apakah ibu bapak sudah terkirim semua nilainya. Nah, seperti ini. Ini kenapa merah? Itu karena pendidikan agama Katolik di 72 itu tidak ada siswanya, maka dia merah. Kenapa yang tengah merah? Itu karena non-tes, tidak ada penilaian. Jadi seperti itu ibu bapak. Nanti ini prosesnya kenapa hijau ini kalau kita sudah selesaikan, yaitu proses nilai akhir dengan proses deskripsi, maka ini akan hijau. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, nanti saya akan bantu jawab sebisa saya. Ibu bapak silakan pelajari saja. Selamat bekerja. Kita ini merdeka belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sekian dan terima kasih.